Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auleni di Puspita Anggraini, NPM 2001010111023, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, semester 1 kelas E. Baik, di sini saya akan mereview tentang jurnal yang berjudul Sejarah Linguistik Tradisional. Sejarah linguistik dimulai dari linguistik tradisional. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan sematik. Sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Misalnya, dalam merumuskan kata kerja, tata bahasa tradisional mengatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian. Sedangkan tata bahasa struktural menyatakan kata kerja adalah kata yang dapat berdistribusi dengan frasa. Terbentuknya tata bahasa tradisional yang telah melalui masa yang panjang akan dibicarakan berikut ini. Zaman per zaman, mulai zaman Yunani sampai dengan zaman modern. Yang pertama, linguistik zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani mempunyai sejarah yang sangat panjang, yaitu dari lebih kurang abad ke-5 sebelum Masehi sampai lebih kurang abad ke-2 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 600 tahun. Masalah pokok kebahasaan yang menjadi pertentangan para linguis pada waktu itu adalah yang pertama, pertentangan antara fisis dan nomos. Yang kedua, pertentangan antara analogi dan amoli. Para filsuf Yunani mempertanyakan apakah bahasa itu bersifat alami atau bersifat konveksi. Bersifat alami atau fisis maksudnya bahasa mempunyai hubungan asal-usul sumber dari prinsip-prinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat ditolak dalam bidang sematik kelompok yang menganut paham ini, yaitu kaum naturalis, berpendapat bahwa setiap kata mempunyai hubungan dengan benda yang ditunjuknya, atau dengan kata lain, setiap kata mempunyai makna secara alami, secara fisis. Misalnya, kata-kata yang disebut onomatope atau kata yang terbentuk berdasarkan peniruan bunyi. Sebaliknya, kelompok lain yaitu kaum konvensionalis yang berpendapat bahwa bahasa bersifat konveksi, artinya makna-makna kata yang diperoleh dari hasil-hasil tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai kemungkinan bisa berubah. Onomatope merupakan, menurut kaum konvensional, hanyalah suatu kebetulan saja. Sebagian besar dari konsep benda, sifat, dan keadaan yang sama diungkapkan dalam bentuk kata yang berbeda. Pertentangan analogi dan anomali menyangkut masalah bahasa itu sesuatu yang teratur atau tidak teratur. Dari keterangan di atas tampak bahwa kaum anomali sejalan dengan kaum naturalis, sedangkan kaum analogi sejalan dengan kaum konvensional. Pertentangan kedua kelompok itu, analomi dan analogi, masih berlangsung sampai sekarang, terutama jika orang berbicara mengenai filsafat bahasa. Yang kedua yaitu zaman Romawi. Dari Yunani ke Roma memasuki dunia yang sangat berbeda. Seseorang dengan tata bicara mengenai era Yunani Romawi sebagai kurun waktu peradaban yang merupakan suatu kesatuan di sekitar wilayah Laut Tengah. Akan tetapi, peran Yunani dan Roma masing-masing berbeda dan saling melengkapi. Tanpa yang satu, kontribusi masing-masing kepada peradaban Eropa akan menjadi kurang penting dan kurang produktif. Zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Tokoh pada zaman Romawi yang terkenal antara lain Varro 1116 sampai 27 Masehi dengan karyanya De Lingua Latina dan Priscia dengan karyanya Institutiones Grammaticae. Varro, De Lingua Latina. Varro adalah penulis bahasa Latin pertama yang bersungguh-sungguh mengenai masalah-masalah linguistik. Jumlah penulisnya dipuji oleh penulis-penulis yang sezaman dengannya.
dengan karyanya De Lingua Latina yang merupakan ungkapan pendapat-pendapat linguistiknya terdiri atas 25 jilid dan 5-10 diantaranya dan beberapa bagian dari jilid-jilid lainnya masih ada sampai sekarang. Varro masih juga memperdebatkan masalah analogi dan analomi seperti pada zaman Stoik di Yunani. Varro memiliki kajian linguistik yang dibagi 3, yaitu etimologi, morfologi, dan sintaksis. Etimologi adalah cabang linguistik yang menyelidiki asal-usul kata beserta kalimatnya. Dalam bidang ini, Varro mencatat adanya perubahan-perubahan bunyi yang terjadi dari zaman ke zaman dan perubahan makna kata. Perubahan bunyi misalnya dari kata deluem menjadi belum yang artinya perang. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari kata dan pembentukannya. Varro membedakan dua macam deklinasi, yaitu deklinasi naturalis dan deklinasi voluntaris. Deklinasi naturalis adalah perubahan yang bersifat alamiah, sebab perubahan itu dengan sendirinya dan sudah berpola. Deklarasi voluntaris adalah perubahan yang terjadi secara morfologis, bersifat selektif dan mana suka. Menyusun kelas kata, Varro membagi kelas kata Latin dalam 4 bagian, yaitu kata benda, termasuk kata sifat, yaitu kata yang disebut berilfeksi kasus. Kata kerja, yaitu kata yang membentuk pernyataan yang berilfeksi kala. Participle, yakni kata yang menghubungkan atau menggabungkan dalam kata benda dan kata kerja yang berinfeksi kasus dan tense. Yang kedua yaitu Institutiones Grammatica atau tata bahasa Priscia. Ada 16 jilid mengenai morfologi dan 2 jilid mengenai sintaksis. Dianggap sangat penting karena merupakan buku tata bahasa Latin yang paling lengkap yang dituturkan oleh pembaca aslinya. Teori-teori tata bahasa merupakan tonggak-tonggak utama pembicaraan bahasa secara tradisional. Dengan 2 buah alasan di atas, buku tata bahasa ini kemudian menjadi model dan contoh dalam penulisan buku tata bahasa bahasa-bahasa Eropa dan di dunia lain, di bagian dunia lain. Fonologi. Dalam bidang fonologi, pertama-tama dibicarakan tulisan atau huruf yang disebut literae. Yang dimaksud dengan literae ini adalah bagian terkecil dari bunyi yang dapat dituliskan. Bunyi itu disebut potestas. Bunyi dibedakan atas 4 macam, yaitu vok articulata, bunyi yang diucapkan untuk membedakan makna. Vok marticulata, yaitu bunyi yang tidak diucapkan untuk menunjukkan makna. Lalu vok literata, yaitu bunyi yang dapat dituliskan baik yang artikula maupun yang martikula. Dan yang terakhir adalah vok illiterata, yaitu bunyi yang dapat dituliskan. Morfologi dalam bidang ini dibicarakan antara lain mengenai diktao atau kata. Yang dimaksud dengan kata atau diktio adalah bagian yang minimum dari sebuah ujaran yang harus diartikan terpisah dalam makna sebagai satu keseluruhan. Kata yang dibedakan atas 8 jenis yang disebut partes orationis. Kedelapan jenis kata itu adalah morfem, verbum, participium, pronomen, adverbium, praepositio, interjection, dan conjunction. Bidang sintaksis membicarakan hal-hal artio, yaitu tata susunan kata yang berselera dan menunjukkan kata itu selesai. Akhirnya dapat dikatakan bahwa buku Institutiones Grammatica ini menjadi dasar atau tata bahasa Latin dan filsafat zaman pertengahan.
Yang ketiga, zaman pertengahan, abad pertengahan. Zaman pertengahan adalah istilah yang digunakan untuk menamai dan menandai periode sejarah Eropa antara hancurnya Kekaisaran Romawi sebagai suatu daerah kesatuan peradaban dan administrasi, dengan urutan peristiwa dan perubahan kultural yang dikenal sebagai Renaissance dan pada umumnya dianggap sebagai fase permulaan dunia modern. Tanggal yang ditentukan secara simbolik sebagai waktu atau akhir dari zaman pertengahan tentulah bersifat mana suka, dan apabila diterima secara harfiah menyesatkan. Pertengahan tentu saja tidak akan punya makna bagi orang yang hidup di zaman pertengahan. Istilah muncul dari pertengahan orang Renaissance bahwa di antara presentasi-presentasi yang lain, mereka kembali bergandengan tangan dengan peradaban cerah dan humanisme. Zaman klasik melintasi teluk zaman gelap dengan barbarisme yang menyela di antaranya. Terdapat 3 pembahasan dan kajian yang perlu diperhatikan pada periode ini, yaitu yang pertama, kaum modiste. Pada bahasa ini berkembang pesatnya kajian tentang etimologi bahasa. Yang kedua, tentang tata bahasa spekulatifah. Menurut tata bahasa ini, kita tidak secara langsung mewakili alam dan benda yang ditunjuk, tetapi hanya mewakili dalam berbagai cara, modus, substansi, aksi, kualitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Petrus Hapinus dengan bukunya Sumiate Logacates memasukkan psikologi dalam bahasa, membedakan nomen menjadi 2 macam. Yang keempat, zaman Renaissance merupakan zaman pembukaan adab pemikiran modern, dan dalam sejarah studi bahasa terdapat 2 hal yang menonjol pada zaman ini, yaitu yang pertama, sarjana pada waktu itu menguasai bahasa Latin, Ibrani, dan Arab. Yang kedua, bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan kata bahasa, dan perbandingan. Dan yang terakhir adalah zaman menjelang linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance terdapat satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa, yaitu adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan Jerman. Hal ini membuka babak baru dalam sejarah linguistik, yaitu dengan berkembangnya studi linguistik atau linguistik historis komparatif, serta studi mengenai hakikat bahasa secara linguistik terlepas dari masalah filsafat Yunani kuno. Ciri-ciri aliran tradisional. Pada aliran tradisional terdapat ciri-ciri dari masing-masing tokoh yang terdapat pada zaman ini, yang tentunya ciri-ciri dari masing-masing tokoh memiliki perbedaan. Di antaranya ciri-cirinya adalah ciri-ciri aliran tradisional menurut kaum sofis. Mereka dikenal dalam studi bahasa antara lain karena mereka melakukan kerja secara empiris. Mereka melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu. Mereka sangat mementingkan bidang retorika dalam studi bahasa. Mereka membedakan tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Ciri-ciri aliran tradisional menurut Plato. Plato dikenal dengan studi bahasa antara lain karena dia memperdebatkan analogi dan anamoli dalam bukunya Dialog. Juga mengemukakan masalah bahasa ilmiah dan bahasa konvensional. Dia menyodorkan batasan bahasa yang bunyinya kira-kira bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan rentetan omomata renata. Dialah orang yang pertama kali membedakan kata rena yang dimaksudkan dengan omona dan rema dalam bahasa sehari-hari. Ciri-ciri aliran tradisional menurut Aristoteles dikenal dalam studi bahasa antara lain karena menurutnya ada kelas kata berupa anoma, rema, dan sindesmoi. Sindesmoi adalah kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Ciri-ciri aliran tradisional menurut kaum Stoik. Dalam studi bahasa, kaum Stoik terkenal
karena mereka membedakan studi bahasa secara logika dan bahasa secara tata bahasa. Mereka menciptakan istilah-istilah khusus untuk studi bahasa. Mereka membedakan 3 komponen utama dalam studi bahasa, yaitu yang pertama, tanda, simbol, sign atau semainon, yang kedua, makna apa yang disebut, dan yang ketiga, hal-hal di luar bahasa, yakni benda dan situasi. Lalu, ciri-ciri tradisional menurut kaum Alexandria. Kaum ini menganut paham analogi dalam studi bahasa. Oleh karena itu, dari mereka kita mewarisi buku tata bahasa yang disebut dengan buku tata bahasa Dioxinus Tax. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri alien tradisional menurut kaum Modistai, tata bahasa Seculativa dan Petrus Hispamus. Kaum Modistai masih membicarakan pertentangan antara fisis dan nomos, analogi dan anomali. Kaum ini menerima konsep analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan universal. Tata bahasa tradisional menurut Abdul Sair dalam Tasliati. Yang pertama, bertolak dari pola pikir secara filosofis, tidak membedakan bahasa dan tulisan, senang bermain dengan definisi. Dan yang terakhir, pemakaian bahasa berkiblat pada kaidah dan pola. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri aliran linguistik tradisional. Pada aliran linguistik tradisional terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tokoh-tokoh aliran tradisional antara lain yang pertama pada zaman Yunani. Kaum Sofis muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi. Protagoras dan Georgias. Plato, Aristoteles. Kaum Stoics berkembang pada permulaan abad ke-4. Tokoh-tokoh aliran tradisional pada kaum Alexandria antara lain Paninin sarjana dari India pada tahun 400 sebelum Masehi dan Leonard Bloomfield. Tokoh-tokoh aliran tradisional pada zaman Romawi kuno antara lain Varro. Tokoh-tokoh tradisional pada zaman pertengahan Eropa antara lain Pertus Hispanus. Dan yang kelima, tokoh-tokoh aliran tradisional di Indonesia seperti Sultan Takdir Ali Syah Bana. Selanjutnya, kelebihan dari konsep aliran tradisional adalah teori tradisional lebih tahan lama karena pola pikir aliran ini bertolak dari pola pikir filsafat. Aliran ini berkaitan pada bahasa tulis baku, maka keteraturan penggunaan bahasa bagi para penganutnya amat dibanggakan. Yang selanjutnya, aliran tradisional mampu menghasilkan generasi yang mempunyai kepandaian dalam menghafal istilah karena salah satu ciri aliran ini senang bermain dengan definisi. Aliran tradisional menjadikan penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi karena pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Yang terakhir, aliran ini telah memberikan kontribusi besar terhadap penegakan prinsip. Kekurangan dari aliran linguistik tradisional. Teori tradisional belum bisa membedakan bahasa dan tulisan sehingga pengertian antara bahasa dan tulisan masih kacau. Teori ini tidak pernah mengkajikan kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. Pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah sehingga siswa pandai dan hafal teori bahasa akan tetapi tidak mahir sama sekali dalam berbicara. Permasalahan tata bahasa masih banyak didominasi oleh permasalahan jenis kata. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.